Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pembahasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja agak unik. Kita bakal ngomongin perpaduan antara teknologi canggih masa kini dengan sesuatu yang mungkin nggak pernah terlintas di pikiran kalian, peternakan limbah organik. Ya, kita bakal bedah gimana inovasi elektronik bisa ngubah budidaya yang kelihatannya sederhana jadi sistem yang super efisien. Coba deh kalian pikirin sejenak. Apa iya masa depan smart farming yang serba high-tech itu sebenarnya tersembunyi di tumpukan tanah berlumpur bareng sekumpulan belatung? Kedengarannya kontradiktif kan? Di satu sisi kita mikirin kotoran dan sisa makanan, tapi di sisi lain kita ngomongin internet, pelacakan real-time dan otomatisasi digital. Tapi percaya deh, dua dunia yang kayaknya nggak nyambung ini ternyata bisa digabungin buat bikin sistem yang benar-benar revolusioner. Oke, biar kebayang, ini agenda kita. Kita bakal mulai dari potensi dan masalah budidayanya, terus masuk ke solusi IoT, komponen utamanya apa aja, gimana cara kerjanya, rincian biaya dan tantangan teknisnya, dan terakhir kita bahas keamanan serta masa depannya. Yuk langsung aja kita mulai. Bagian pertama, potensi dan masalah budidaya. Nah, buat ngerti kenapa teknologi ini dibutuhin, kita harus lihat kondisi aslinya dulu. Maggot Black Soldier Fly atau BSF, ini bukan hama biasa ya. Mereka ini agen pengurai sampah organik yang super berharga, plus sumber pakan ternak berprotein tinggi. Nilai ekonomisnya jangan ditanya, gede banget buat sektor perikanan dan peternakan. Tapi, ada satu masalah krusial nih. Secara biologis, mereka ini sangat rapuh. Kalau suhu atau kelembaban tempat mereka hidup itu terlalu kering, atau kebalikannya terlalu basah, mereka nggak akan tumbuh optimal. Atau parahnya lagi bisa mati massal. Jadi kondisinya harus benar-benar presisi. Gara-gara mereka serapu itu, peternak tradisional biasanya terpaksa ngecek semuanya secara manual. Bayangin aja, seberapa capeknya harus bolak-balik ke lokasi secara fisik, ngecek suhu dan kelembapan berkali-kali setiap hari. Udah nguras waktu, nguras tenaga, dan risikonya tinggi banget kalau sampai telat nyiram. Nah, bandingin sama konsep smart farming. Pendekatan ini nawarin pelacakan jarak jauh secara real time, penyiraman otomatis yang langsung nyala pas dibutuhin, dan pastinya ngejamin pertumbuhan maggot yang maksimal. Ibaratnya ini lompatan besar dari kerja keras otot jadi kerja cerdas. Masuk ke bagian kedua, solusi cerdas berbasis IoT. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita ngegabungin benda hidup sama barang elektronik? Jawabannya IoT alias Internet of Things. IoT ini ibarat jembatan ajaib yang ngehubungin kebutuhan biologi si maggot dengan otomatisasi elektronik. Lewat jaringan internet, perangkat keras di peternakan bisa langsung ngirim info ke smartphone kalian. Artinya apa? Peternak bisa mantau kondisi kotak maggot mereka dari mana aja, kapan aja. Nggak perlu lagi tuh yang namanya nongkrongin peternakan 24 jam. Bagian ketiga, komponen utama sistem pintar. Sekarang kita bedah mesin di balik sistem ini. Sebagai orang yang suka banget sama efisiensi teknologi, susunan hardware ini keren banget sih. Biar gampang, bayangin aja ini kayak anatomi tubuh manusia. Pertama, kita punya sensor DHT11 buat mantau suhu udara di rentang 0 sampai 50 derajat Celcius, ditambah soil moisture sensor buat ngedeteksi kelembaban tanah. Keduanya ini bertindak sebagai indera perasa. Terus, ada relay 5 volt yang fungsinya kayak sistem saraf untuk ngambil keputusan fisik. Dan terakhir, pompa air DC yang bertugas layaknya tangan buat nyiram secara otomatis. Nah, tubuh mekanis ini pastinya butuh otak kan? Pilihan mikrokontrolernya jatuh pada Note MCU ESP8266. Dia inilah otak utama di balik seluruh operasi cerdas ini. Kenapa pilih perangkat ini? Alasannya simpel banget. Harganya murah, gampang diprogram, dan yang paling penting, dia udah punya modul Wi-Fi bawaan yang langsung terintegrasi. Dialah yang nerima sinyal dari sensor-sensor tadi, terus langsung lempar datanya ke sistem cloud. Mantap kan? Lanjut ke bagian keempat, cara kerja otomatisasi. Jadi, gimana sih otak dan indera mekanis ini ngobrol satu sama lain buat ngambil tindakan? Prosesnya tuh logis dan mulus banget. Langkah pertama, sensor kelembapan ngedeteksi kalau tanah media maggot mulai kering di bawah batas aman. Langkah kedua, si otak ISP8266 langsung proses data itu dan ngirim sinyal perintah. Langkah ketiga, relay nangkep sinyalnya dan secara otomatis nyalain pompa air DC buat nyiram air secukupnya. Dan langkah keempat, di saat yang bersamaan, aplikasi Blink di smartphone peternak bakal langsung update. Semuanya jalan sendiri tanpa perlu ada campur tangan manusia sama sekali. Dan kalian tahu nggak seberapa cepat siklus pengiriman data ini terjadi? Cuma butuh 1-2 detik aja. Bayangin, waktu respon sistem ini benar-benar secepat kilat. Sensor dan jaringannya ngebaca terus ngirim data real-time nyaris tanpa jeda.
Jadi, sebelum peternak sadar ada masalah kekeringan, sistemnya udah nyelesain masalah itu duluan. Bagian kelima, biaya dan tantangan teknis. Oke, dengar semua kecanggihan ala film fiksi ilmiah tadi, kalian mungkin mulai mikir, pasti ini butuh modal gede nih. Tapi tunggu dulu, mari kita bedah harganya satu-satu secara transparan. Otak utamanya, Node MCU ESP8266, cuma Rp70.000. Sensor suhu DHT11 cukup Rp20.000. Sensor tanah sama relay masing-masing cuma sekitar Rp15.000 aja. Terus pompanya Rp35.000. Buat aksesoris kayak selan, kabel, sama power supply, kita alokasiin sekitar Rp55.000. Mungkin kalian udah mulai ngitung-ngitung sendiri nih sekarang. Yap, bener banget. Total biayanya cuma Rp210.000. Nggak masuk akal kan? Angka ini benar-benar matahin stigma yang ada. Jadi ilusi kalau smart farming itu cuma buat korporasi raksasa dengan modal jutaan rupiah, itu salah besar. Cuma dengan biaya yang setara kayak jajan di kafe akhir pekan, peternak skala kecil udah bisa punya fasilitas teknologi canggih di tempat mereka. Tapi ya, namanya teknologi di dunia nyata pasti ada aja kendalanya. Pembahasan kita ini jujur-jujuran aja, ngeliatin tantangan di lapangan. Misalnya sensor bisa error kalau kena cipratan air. Solusinya gampang, rajin-rajin kalibrasi. Wi-Fi di peternakan sering putus nyambung, pakai jaringan atau router yang lebih stabil. Kalau pompa airnya overheating atau kepanasan, pastiin spesifikasi tegangan relay kalian udah pas. Terus masalah klasik kayak sensor tanah yang karatan gara-gara sering kena air, itu bisa diakalin dengan upgrade ke sensor jenis kapasitif. Jadi semua tantangan teknis ini benar-benar ada jalan keluarnya, bukan halangan yang bikin buntu. Terus, kalau kalian mikir, aduh bikin ginian butuh waktu berapa lama ya? Jangan khawatir, timeline-nya cukup cepet kok, bahkan buat pemula sekalipun. Mulai dari baca-baca referensi di minggu pertama, beli dan ngerakit hardware di minggu keempat, lanjut programming di minggu kelima, nyambungin ke Cloud Blink di minggu keenam, testing di minggu ketujuh, sampai evaluasi akhir di minggu kedelapan. Totalnya cuma butuh waktu 2 bulan aja buat bangun sistem ini dari nol. Bagian keenam, keamanan dan masa depan. Oke, kalau sistem udah jalan mandiri, terus apa dong langkah selanjutnya? Gini, di era digital ini kita nggak boleh lengah. Walaupun yang kita urus cuma kotak berisi maggot, sistem ini tetap butuh yang namanya keamanan siber alias cyber security. Risiko ada orang iseng ngehack dan nyalain pompa air kita dari jauh itu nyata loh. Tapi mitigasinya simple kok. Pastiin kalian pakai autentikasi di aplikasi Blink, bikin password Wi-Fi yang kuat, batasi akses ke perangkatnya, dan jangan lupa rajin-rajin backup data pantauan kalian. Dan ingat, sistem seharga 200 ribuan ini baru awal banget. Kedepannya potensinya masih luas. Bisa aja nanti diintegrasiin sama kecerdasan buatan atau AI, ditambahin sensor pemantau pH tanah, pakai panel surya biar bisa beroperasi murni tanpa listrik negara, atau bahkan dibikin sistem notifikasi otomatis via Telegram. Inovasinya tuh bener-bener nggak ada batasnya. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin. Kalau teknologi semurah dan segampang ini aja bisa ngerubah total cara kita budidaya maggot, kira-kira sektor pertanian mana lagi ya yang bakal direvolusi sama IoT selanjutnya? Masa depan pertanian nyatanya nggak lagi cuma soal lahan yang luas atau modal yang jutaan, tapi udah ada di tangan kita hari ini. Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih banyak udah ngulik sistem cerdas ini bareng-bareng di sesi kali ini. Semoga kalian dapat wawasan baru dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.